أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang semoga dirahmati oleh Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para istrinya, kaum kerabat, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan hidupnya, sunnahnya sampai hari kebangkitan kelak. Adapun tema ataupun judul ceramah singkat kita pada malam hari ini adalah jangan sia-siakan nikmat yang telah Allah berikan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat indahnya merasakan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah yang sangat luas, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan kitab yang mulia, yakni Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, dan bulan yang disyariatkan di dalamnya puasa bagi seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Akan tetapi sebagian di antara kita umat muslim masih banyak yang lalai akan nikmat tersebut dan cenderung terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bukankah Allah telah menegaskan kepada kita untuk memperbanyak amalan ketaatan di bulan Ramadan agar diri kita semakin bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perlu kita garis bawahi bahwa Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kamu bertakwa. Ikhwan, perlu kita ketahui
bahwasanya Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita agar kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang lesu, malas untuk beribadah hanya karena tidak makan dan tidak minum di siang hari. Akan tetapi justru Allah mewajibkan puasa kepada kita agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala dengan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnahnya. Di antaranya seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih mengabaikan amalan-amalan tersebut dan menganggap enteng amalan-amalan tersebut. Bahkan sebagian kita umat muslim menganggap apabila Ramadan tiba maka amalan yang dilakukan hanyalah puasa dan tarawih. Padahal para ulama telah bersepakat amalan yang disebut dengan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal af'ali wal aqwal az-zahirah wal batinah. Yang dinamakan dengan ibadah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah, baik dari perbuatan ataupun dari perkataan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Bukankah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan tentunya dengan amalan-amalan saleh karena iman dan mengharap ridha serta wajah Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perlu kita ingat ya ikhwan, Rasulullah tak kala datang Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya dan bersiap untuk menjalani bulan Ramadan dengan berbagai amalan. Manusia yang paling sempurna, yang dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, begitu gembira dan berantusias untuk menyambut bulan Ramadan. Sedangkan kita ya ikhwan, kita ini siapa? Gak ada yang menjamin kita masuk surga. Tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita diampuni. Jangankan yang menjamin masuk surga, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, adakah yang menjaminnya? Nabi pada zamannya tidak mengatakan, si Handoko saya jamin masuk surga. Tidak. Hanya beberapa orang yang Nabi jamin masuk surga. Sedangkan kita melalaikan amalan-amalan yang bisa menjadi investasi kita kelak di akhirat, yang dapat menjadi bekal kita untuk menghadap Allah, namun kita masih melalaikan atau bahkan menganggap fenomena Ramadan sebagai hal yang biasa yang setiap tahun terjadi. Oleh karena itu ikhwan, hendaknya kita memaksimalkan waktu yang sedikit ini, 30 hari yang sangat singkat, dengan penuh ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, agar kita menjadi orang yang keluar dari bulan Ramadan sebagai orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan bukan menjadi orang yang celaka karena menjumpai Ramadan dan keluar darinya akan tetapi tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Demikianlah yang dapat ana sampaikan. Benar datangnya dari Allah, adapun salah dan kurangnya dari diri ana pribadi, juga ana memohon kepada Allah agar kita terhindar dari menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah
yang meraih ampunan serta keridhaan darinya di bulan yang penuh berkah ini. Ana tutup dengan doa, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.